Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda? Hari ini saya doakan semoga Anda selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bersuara lagi bersama saya, tentu saja masih dengan tema-tema kita masih seputar tema-tema literasi begitu. Karena memang kita berharap agar kemudian media sosial kita dengan suasana negara yang semakin dirundung berbagai bencana, berbagai keterbatasan, berbagai masalah semacam ini, di antara cara yang terbaik yang mesti kita lakukan adalah selalu hadir dengan memanfaatkan media sosial kita untuk hal-hal yang inspiratif, yang bermanfaat, dan tentu saja punya dampak positif bagi diri kita, juga orang-orang di samping kita, keluarga kita, bahkan tetangga, juga masyarakat, juga bangsa kita. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak Anda untuk membahas satu tema yang sangat sederhana dan mungkin di sebagian orang atau sahabat semua di rumah menganggapnya sebagai hal yang remeh-temeh begitu. Tentu masih seputar bab kepenulisan begitu. Salah satu judul yang ingin saya bahas atau tema yang ingin saya mencoba untuk share atau berbagi pada kesempatan ini adalah soal mencicil tulisan. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa menulis itu berat. Nah, itu tentu saja manusiawi. Anggapan semacam itu tentu sangat maklum gitu ya. Tetapi selama kita punya keinginan yang baik atau punya tekad yang kuat untuk punya karya tulis, tentu saja akan dengan mudah bagi kita, walaupun awalnya akan melalui berbagai tantangan, tapi berikutnya akan mudah bagi kita untuk menghasilkannya gitu. Bagaimana caranya? Rumusnya sederhana saja, mencicil tulisan. Tidak ada buku setebal apapun itu yang tidak dimulai dengan tulisan pendek, tulisan sederhana. Semua tulisan panjang, apapun bentuk atau jenis tulisan itu, semuanya selalu dimulai oleh hal sederhana. Buku besar selalu dimulai oleh berbagai paragraf agak panjang atau pendek. Satu paragraf yang pendek maupun panjang itu merupakan akumulasi dari kata-kata. Kata-kata merupakan kumpul dari kata. Kata kumpulan dari huruf. Jadi semua yang kita baca, yang kita nikmati, terutama karya orang-orang yang mungkin bagi kita merupakan orang-orang yang kapabel untuk menulis sebuah tema tertentu, pakar sejarah, pakar pendidikan, pakar politik, pakar ekonomi, pakar ekologi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu percayalah bahwa mereka atau para ahli itu atau para penulis-penulis besar itu menghasilkan sebuah karya tentu melalui proses yang sangat sederhana, yaitu mencicil tulisan. Tidak seketika kemudian buku itu hadir menjadi buku yang layak dibaca. Satu hal sederhana yang mereka lakukan adalah mencicil tulisan. Sekedar berbagi inspirasi atau sekedar mengambil pelajaran dari fenomena media sosial akhir-akhir ini, coba kita perhatikan saja. Setiap kita kan rata-rata punya akun media sosial, khususnya Facebook lah, katakan begitu saja. Di samping juga media yang lain, media sosial yang lain begitu. Katakanlah Facebook ya, oke. Dalam sehari saja itu kita terbiasa, di sebagian kita ada yang mengganti status Facebooknya 5-10 kali, atau kadang yang jarang aktif begitu mungkin hanya sekali atau 2 kali lah kira-kira begitu mengganti status Facebook, atau bahkan juga ada yang sekali sepekan begitu ya. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan fenomena semacam itu merupakan upaya sederhana bagaimana kita mencicil sebuah tulisan. Saya pribadi tanpa bermaksud untuk mengunggulkan diri begitu ya, tapi ini karena pengalaman begitu, saya harus berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Saya biasanya menuntaskan sebuah tulisan, terutama artikel ya, termasuk esai atau artikel yang saya publikasi ke berbagai koran begitu, yang di majalah, termasuk di beberapa media online. Biasanya itu saya tulis hanya dari status Facebook. Misalnya dari jam, katakan sekarang nih, sekitar jam 7-an atau jam 8 misalnya, sore lah ya, saya menulis satu status Facebook sekitar katakanlah 5 atau 6 baris begitu ya. Ya satu paragraf lah kira-kira begitu. Nah, itu nanti ketika jam 10 saya akan tambahkan lagi status Facebook itu, sehingga kemudian poinnya menjadi 2 atau 3 begitu. Pesannya menjadi agak meluas sedikit begitu.
Berikutnya jam 11 malam nanti ketika kemudian muncul ide yang masih terkait dengan apa yang saya tulis itu, kemudian ada lagi gitu. Jadi mencoba untuk mencicil. Begitu juga besoknya ketika kemudian status Facebook yang saya bikin hari ini hanya 3 atau 4 paragraf, kemudian besoknya mungkin atau bahkan lusanya saya menemukan sesuatu yang baru masih terkait atau koneksi dengan status yang sebelumnya, sehingga kemudian ada semacam pointer-pointer, poin-poin begitu yang korelatif, yang punya hubungan gitu dengan satu paragraf tertentu dan paragraf yang baru itu gitu. Walaupun nanti kebiasaan saya juga kadang bisa memindahkan paragraf yang di atas tadi, saya kopas lagi, copy paste, pindahkan ke bawah, ya tergantung pembahasan atau fokus utama dari tulisan itu nanti setelah kemudian sudah banyak gitu. Itulah cara saya mencicil. Jadi dari status Facebook terus 2-3 hari kemudian akan menjadi semacam artikel sekitar 13 atau 14 paragraf atau 2-3 halaman A4 begitu. Jadi itu caranya mencicil. Kita bisa mulainya dari menulis status Facebook. Jadi kalau ingin punya karya tulis buku, sebetulnya tidak mesti kemudian kita membayangkan bahwa setiap hari kita menulis berapa halaman, kemudian bagaimana kita banyak membaca, menuntaskan berbagai persoalan dan seterusnya. Enggak juga. Kita sebagai pemula, sebagai pembelajar, termasuk saya begitu, kita tentu hanya memulainya dengan cara mencicil. Nah, beda aja lagi kalau kemudian para ahli yang atau para profesional yang memang sudah habitusnya begitu, kebiasaannya begitu, kemudian sehari-harinya begitu, ya saya kira mereka tentu akan punya tradisi punya kemampuan yang berbeda sama kita yang masih dalam proses belajar gitu. Jadi itu yang jadi mencicil itu bisa kita mulai dengan menulis di status Facebook. Yang kedua, masih dalam konteks mencicil tulisan, itu juga bisa kita lakukan misalnya di laptop kita. Saya sendiri misalnya punya folder khusus di laptop saya, folder bebas, tulisan bebas aja, di situ tuh acak-acak aja itu. Jadi setiap ada ide baru yang saya temukan seketika setelah membaca buku atau ketika dalam kondisi apapun, ketika kemudian HP saya misalnya dicas atau dari dalam kondisi dipakai oleh anak-anak saya misalnya, nah saya menggunakan laptop untuk menulis gitu. Jadi ditulis di halaman khusus, simpan di file khusus, ya mungkin hanya 1-2 paragraf, bahkan kadang hanya 10 kata begitu, tiba-tiba blank aja gitu, tidak ada ide yang muncul, nggak ada kosakata lagi seakan-akan begitu. Akhirnya udah lepas aja, file itu disimpan dan tidak pernah menghapusnya gitu. Jadi seluruh apapun tulisan yang pernah saya tulis bisa dipastikan tidak akan pernah saya hapus, simpan dalam bentuk file. Karena begini, ini pelajaran penting yang saya alami selama ini. Kadang ada sebuah kata-kata atau diksi tertentu, atau ada paragraf tertentu, atau poin-poin tertentu, ada informasi terbaru atau wawasan tertentu yang dalam pengalaman saya kadang jarang hadir pada kesempatan lain, dan dia hadir seketika aja gitu. Nah tiba-tiba 2 minggu kemudian ketika saya ingin menulis sebuah tema tertentu, ternyata nyambung dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, yang saya simpan tadi begitu. Bayangkan, kadang 2 minggu, kadang bahkan sampai 2-3 bulan baru ketemu tuh ide yang tadi yang nggak jadi dihapus itu gitu. Jadi simpan file kita dan jangan pernah menghapus kata apapun dalam ketika kita menulis apapun gitu. Jangan, saya ulangi, jangan pernah menghapus kata apapun tuh, walaupun itu katanya salah. Kalau katanya salah, nanti tinggal tambah kata, misalnya ada tipe biasanya, misalnya dalam jadi dalim atau sebaliknya, ada juga yang jadi ying atau dapat dapet gitu dan seterusnya. Itu kan hanya satu huruf yang salah itu. Jadi tidak perlu dihapus semua gitu, disimpan aja dulu gitu. Begitu juga ketika kemudian menulis suatu paragraf yang agak utuh begitu, punya sistematik SPOK di situ lengkap sekali. Nah tidak mesti dihapus gitu. Itu cara mencicil. Jadi saya selama ini, sepengalaman saya, hampir bisa dipastikan 99,90% nggak menghapus setiap apapun. Bahkan Anda bisa baca status Facebook saya, itu hampir tidak ada yang kebuang gitu. Saya biasanya kopas lagi untuk menghadirkan tulisan baru dalam bentuk opini dan seterusnya. Bisa jadi misalnya status Facebook 3 hari bisa menjadi satu tulisan tertentu yang 4 hari kemudian misalnya akan menjadi terakumulasi menjadi satu artikel atau esai yang layak dipublikasi di media online, bahkan media cetak atau media massa begitu. Jadi itu yang kedua. Jadi manfaatkan komputer atau laptop kita untuk menyimpan tulisan kita. Jangan pernah hapus tulisan-tulisan yang pernah kita tulis.
seremeh-temeh apapun, sesederhana apapun, bahkan mungkin sehina apapun itu. Oke, itu mungkin cara saya untuk bagaimana kita membantu kita semua untuk memulai sesuatu yang besar tapi dengan cara-cara yang sederhana. Percayalah bahwa dengan cara mencicil tulisan kita akan bisa menghasilkan tulisan. Berikutnya yang paling penting lagi adalah tentu selain menuliskan atau menyimpan tulisan-tulisan semacam itu, yang ketiga adalah harus, memang yang terpenting lagi adalah harus membangun semacam komitmen dalam diri kita. Walaupun masih mencicil juga begitu, bahwa dalam setahun kita harus menulis 1 buku minimal gitu. Gimana caranya? Itu dicicil tadi, tapi dibangun dulu. Komitmen untuk mencicil itu harus dibangun dengan orientasi jangka panjang dalam bentuk target yang spesifik, yang bisa dibaca, dilihat, dan dielaborasi begitu, sehingga kemudian akan mudah bagi kita untuk mengadaptasikan dalam bentuk tindakan real nyata begitu. Nah, sekarang misalnya kita punya target apa? Misalnya 1 buku dalam setahun minimal, itu berarti kan itu bisa dicicil, itu sehari 1 halaman, dalam setahun itu berarti 360 sekian halaman. Kalau misalnya dalam sehari kita nulis misalnya 2 atau 3 paragraf ya, itu berarti kan setengah halaman toh, berarti 2 hari 1 halaman, 4 ya. Lihat ini real nih, ini cara paling real. Kalau misalnya sehari itu 365 hari, oke, maaf pemirsa di rumah, mendadak di rumah saya di kompleks perumahan Arumsari Talun, Cirebon, Jawa Barat mendadak mati. Jadi saya dibantu oleh HP istri saya, itu anak saya lagi nyorot lampu HP ke saya. Jadi maaf ya, mungkin hanya saya tambahkan sedikit saja sebelum saya tutup. Ini real nih, praktis. Kalau misalnya dalam sehari kita menulis misalnya setengah halaman aja, berarti setahun kan berapa halaman itu? Tinggal dibagi 2. 364 hari dibagi 2 berarti sekitar berapa itu? Berapa itu? 36 ya. Sekitar 180-an halaman. Bayangkan. Itu 4. Kalau dialimain ya kembali lagi jadi 300 sekian. Kalau spasinya di ini ya paling 200 halaman. Bayangkan kalau kita mencicil tulisan setengah halaman atau 3 paragraf aja sehari, berarti setahun kita sudah punya buku yang tebalnya hampir 300 halaman. Bayangkan, kita baru setengah halaman. Jadi ibarat kata kalau kita mengganti status Facebook 3 kali sehari aja, itu udah berarti kita sedang menulis 1 buku setebal 300 sekian halaman gitu dalam setahun. Nah, makanya kalau bisa, saya pribadi mengusulkan agar kita semua silakan menulis status Facebook yang inspiratif. Nanti misalnya akan dikumpulkan, diantologikan, diedit, dibaca, dirapikan, akan menjadi misalnya kumpulan kata-kata bijak kita gitu. Apapun judulnya, atau judul bukunya misalnya status Facebook aja begitu. Status Facebook hikmah, inspirasi, dan pelajaran selama 1 tahun gitu, dan seterusnya. Itu sangat sederhana. Itu mencicil buku tapi menulis status Facebook. Jadi itu mungkin sederhana saja. Maaf bila videonya tadi sejenak ada gangguan karena memang mendadak ya mati lampu. Semoga dalam beberapa waktu ke depan teman-teman dari PLN segera membereskan agar kemudian tidak kelamaan. Tapi memang biasanya hanya sekian menit, biasanya hanya 3-4 menit begitu. Ada gangguan sedikit, biasanya bisa jadi ada kebakaran, ada mungkin juga ada hal-hal teknis lain yang memang mendesak PLN untuk segera mematikan pusat pusat pelayanan dan seterusnya lah. Intinya masalah teknis begitu. Oke, teman-teman sekalian, semoga video ini ada manfaat untuk Anda semua. Ayo, jangan ragu lagi untuk menulis sekarang. Sudah saatnya kita untuk punya karya tulis. Apapun profesi kita, tidak mesti jadi penulis. Jadi menulis itu bukan profesi yang wah. Jadi menulis itu aktivitas yang bisa kita lakukan siapapun kita, apa tukang becak, satpam, polisi, tentara, dosen, guru, tukang somai, pedagang bakso, tukang bubur kacang hijau, pedagang kaki lima, pokoknya siapapun kita, pengusaha, dan seterusnya. Sesungguhnya kita bisa punya karya tulis, kita bisa punya buku, kita bisa punya karya yang layak kita wariskan untuk orang-orang yang kita cinta. Menulis buku bukan berarti agar kita kemudian menjadi kaya, tidak.
itu urusan dampak aja itu. Tapi yang penting dari karya tulis adalah manfaatnya. Itu bisa jadi amal jariah kita yang akan menambah amal baik kita nanti di akhirat. Kalau misalnya kita menulis kemudian orang membaca buku kita, kemudian mereka menemukan kebaikan-kebaikan di situ, mereka terinspirasi untuk selalu menjadi manusia yang terbaik, yang punya manfaat banyak untuk manusia, banyak orang, maka itu akan menjadi jariah terbaik kita. Maka terus mewariskan karya sehingga kemudian kita akan menjadi orang yang layak diceritakan oleh sejarah. Kalau misalnya sejarah tidak menceritakan kita, biarkan Allah dan malaikatnya akan menceritakan kita tentang apa yang sudah kita lakoni di dunia ini. Ayo terus mencicil tulisan, mencicil, dan mencicil. Karena dengan mencicil, insya Allah kita akan menjadi orang yang punya karya tulis yang layak terpublikasi. Demikian saya Syamsuddin Kadir. Wassalamualaikum warahmatullahi